تجربة الصوت. الصوت مسموع. Apakah suara-suara dapat terdengar? Terdengar aku ya. Alhamdulillah. هيا نبدأ بجانب الانتصار الآخرين. Nabda awalan sambil kita menunggu teman-teman yang lain, kita mulai terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan syakirin hamdan na'amin hamdan yuafi na'am fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. حين نقرأ من الفرقان الفاتحة. A'udzubillahi minasyaitonir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ما شاء الله. أهلا وسهلا. Anak bikhair. أهلا بك. شكرا. كيف حالكم؟ Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah, anak bikhair. الحمد لله. Bikhair. الحمد لله. Alhamdulillah, asallahu an yu'tina as-siha wal afiyah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kita kesehatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Amin. aydan. Uh, Alhamdulillah. Nahnu nastati an nastami'a maratan ukhra fi hadhihi al-lailah. Alhamdulillah, pada malam hari kita bisa bertemu kembali di ajli at-ta'allam al-lughat al-arabiyah, untuk belajar bersama bahasa Arab. Falidhalika hayya nashkur ilallah ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan ini, berupa nikmat kesehatan, nikmat keistiqomahan, dan nikmat atas kesempatan yang telah Allah berikan pada malam hari ini. Alhamdulillah. Ayyuhal ikhwah, mubasyaratan mubasyaratan nahnu al-an nahnu al-an fil yaumis salis. Kita sekarang pada pertemuan hari ketiga. Masya Allah, Alhamdulillah. Allah memberikan kita keistiqomahan untuk belajar. Wa nahnu nadkhul ila maddatina al-yawm, ila maddatin jadidatin, yakni al-maddah as-sakanu. As-sakanu. Kita sudah masuk pada pertemuan hari ini dengan tema baru, yakni as-sakanu. As-sakanu. Materi as-sakan. Tentang tempat tinggal, ya. Tempat tinggal. As-sakan. Ayo ikhwah. Man minkum ya'rif ma makna as-sakan? As-sakan. Apa arti dari sakan? Kalau kemarin kita bertanya tentang aina taskun, aina taskun. Nah, sekarang as-sakan kira-kira artinya apa? Masih sama. Tempat Menanya tinggal. tempat tinggal. As-sakan itu tempat tinggal secara umum. Kalau tempat tinggal secara khusus namanya maskan. Maskan. Al-maskanu itu artinya asrama. Kalau asakan itu tempat tinggal secara umum, bisa pondok atau hotel, bisa apartemen, atau bisa rumah, bisa yang lain. Bisa apartemen, bisa rumah, bisa asrama. Nah, itu kalau asakan lebih umum. Tapi kalau maskan, maskan itu lebih ke asrama, tempat tinggal asrama. Taib. Nahnu sanata'alam anis sakan. Kita akan belajar tentang as-sakan. Wa fiha, dan juga kita dalam bab ini, dalam materi ini, kita akan juga belajar bagaimana kita itu menyusun kalimat. Nah, maka dari itu kemarin kita sudah belajar
tentang al-kalimah fil Arabiyah. Al-kalimah itu terbagi menjadi berapa? Dua. Al-kalimah ada tiga. Ada tiga. Al-kalimah tanqasim ila salasa. Kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah isim. Yang kedua fi'il. Yang ketiga Harfu. harf. Harfu. Nah, al-yawm nahnu sanata'alam aidan anil fi'il. Pada malam hari ini kita juga akan belajar bagaimana kita itu mengenal fi'il atau kata kerja. Nah, lidzalika hayya nadkhul ila madatina al-yawm bi qira'ati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hayal ikhwah. Awalan, nahnu sanata'alam anil qira'ah awalan. Pertama, awalan itu artinya pertama-tama kita akan belajar tentang qira'ah atau kita belajar tentang kosakata terlebih dahulu yang terdapat dalam teks bacaan. Nah, kita mencoba untuk membaca teks ini. Nah, di sini aku yang ingin kita akan membaca terlebih dahulu dari teks ini. Minal awal, hadafuna al-hadafu yani fahmul qira'ah wastita'ul kalimah al-jayyid wastita'ul ماذا هذا wastita'ul kitabatil jayyidah. Fahmul qiraah yakni memahami bacaan. Qiraah itu bacaan. Hadhil qiraah bacaan ini. Hadhil qiraah. Fahmul qiraah memahami bacaan. Wastita'ul kitabah. Wastita'u dari kata istata'a yastati'u artinya bisa, can dalam bahasa Inggris. Wastita'u atau wastata'u al-kitabah al-jaidah. Dapat atau bisa menulis al-kitabah itu menulis al-jayyidah itu bagus. Dapat menulis dengan baik atau dengan bagus. Nah, lidzalika nahnu sanaqra awalan kita akan baca terlebih dahulu kemudian kita mencoba untuk memahami dan eh, memodifikasi nanti untuk pembelajaran kita. Taib, ayo ikhwah, hayya naqra awalan. Aku yang akan menunjukkan bacaannya terlebih dahulu. Setelah itu teman-teman mengikutinya. Naskunu fil baitil kabiri. Naskunu fil baitil kabiri. Fihi gurafun minha gurfatun naumi Fihi gurfun minha gurfatun naumi wa gurfatul akli wa gurfatul julusi wa gurfatul akli wa gurfatul julusi wa gurfatul mudhakarati wa gurfatul mudakkarati wa hunakal matbahu wa hunakal matbahu matabikh matobikh wal hammamu wal hammamu hamaimu aidan. hamaimul aida Likullil ghurfati manafi'un mutanawwi'atu. likullil ghurfatil manafi'ul mutanawwi'atun fi'atu Ala hasabil ihtiyaji ala hasabil ihtiyaji kamithli nanamu fi ghurfatin naumi. kamisli nanamu fi ghurfatil naumi Wa natbakhu fil matbakhi wa natbakhu fil matbakhi wa naktasilu fil hammami. wa naghtasilu fil hammami Nunazziful baita kulla yawmin linakuna murtahan. nunadziful baita kulla yaumin linakuna murtahan Fabihada nattafiqul qawla fabihada nattafiqul qawla ala an baiti jannati. ala an baiti jannati Aywa. Min hadhil qira'ah hunakal laun. Al-laun. Al-laun itu artinya warna. Terdapat hunakal alwan.
Jamak dari al-laun itu adalah alwan. Ada beberapa warna yang terdapat dalam teks berikut. Teks ini. Nah, ada warna merah, ada yang warna biru. Nah, yang warna merah ini menunjukkan fiil, fiil. Yang menunjukkan kata kerja, fiil. Wa ba'da hada sanata'alam anil fiil. Kita akan belajar setelah ini tentang fiil. Baik, sebelumnya aku yang ingin menjelaskan terlebih dahulu kalimah fa kalimah, kalimat per kalimat atau kata per kata untuk memahami teks bacaan ini. Minal awal yakni naskunu fil baitil kabiri. Naskunu fil baitil kabiri. Artinya naskunu kami tinggal fil baitil kabiri di rumah yang besar. Naskunu fil baitil kabiri kami tinggal di rumah yang besar. Fihi, fihi di dalamnya gurafun. Fihi gurafun. Di dalamnya terdapat kamar-kamar. Gurafun itu kamar-kamar. Kalau satu namanya gurfatun. Kalau banyak namanya gurafun. Fihi gurafun. Di dalamnya terdapat kamar-kamar atau ruangan-ruangan. Minha di antaranya gurfatun naumi, di antaranya gurfatun naumi, kamar tidur. Wa gurfatul akli, wa gurfatul akli, ruang makan. Wa gurfatul julusi, ruang apa? Julus itu artinya duduk. Wa gurfatul julusi, ruang duduk atau bisa juga ruang tamu atau ruang keluarga. Ruang duduk. Wa ghurfatul mudzakarati, ruang belajar. Wa ghurfatul mudzakarati. Wa hunakal matbahu, wa hunakal matbahu. Al matbahu dapur. Wa hunakal matbahu. Jamak dari dapur kalau dapurnya banyak berarti maka bahasanya matabikh, matabikh. Nah, yang di sini adalah ada tutup apa dalam kurung ini merupakan versi jamaknya. Matabikh. Matabikh. Wal hammamu, hammam itu artinya kamar mandi. Jamak dari kamar mandi hamaim. Hamaim. Wal hammamu aidon juga. Jadi dalam di kamar apa wahuna kalmat bahu wal hammamu aidon. Di sana terdapat dapur dan kamar mandi juga. Likullil ghurfati di setiap ruangan, likullil ghurfati di setiap ruangan, manafi'ul mutanawwi'atu, manfaat-manfaat yang beragam atau manfaat-manfaat yang banyak, mutanawwi'atu, ala hasabil ihtiyaji, sesuai dengan kebutuhannya. Ala hasabil ihtiyaji ini warna biru ini karena melambangkan satu makna. Jadi nggak bisa dipisah-pisah. Nanti beda hasilnya. Apa? Artinya juga beda ketika ala hasabil ihtiyaj. Jadi dalam bahasa Arab itu terdapat ungkapan yang tidak bisa dilepas. Contohnya adalah ala hasabil ihtiyaji. Tapi kalau misal dipisah-pisah ala sendiri, hasabi sendiri, ihtiyaji sendiri, itu nanti maknanya akan berbeda. Cuman maksud dari ala hasabil ihtiyaji sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu. Kamisli nanamu figur fatin naumi. Sebagaimana contohnya atau misalnya nanamu figur fatin naumi. Kita tidur di ruangan tidur. Wanat bahu fil matbaki dan kita masak di ruang masak. Wanaktasilu fil hammami dan kita mandi di kamar mandi. Nunazziful baita kulla yaumin. Kita membersihkan rumah kulla yaumin setiap hari linakuna murtahan untuk agar menjadi linakuna itu agar menjadi murtahan. Murtah itu artinya nyaman. Fabihada maka dengan ini nattafikul qawla kita sepakat bahwa perkataan al-qawla perkataan alaan baiti jannati bahwasannya baiti jannati rumahku surgaku rumahku surgaku hakada yumkin qabla nastamir hal hunaka soal sebelum kita lanjutkan apakah ada pertanyaan
Walakin ana urid qabla dzalika wa nafarani minkum an yaqra'a hadzal hadhil qiraah. Dua orang dari teman-teman bergantian untuk membaca teks ini. Man yurid Umma Imas Oke. Taib. Umma Imas Iya. uh, takra'ina Thumma ba'dalika ana urid wahidan minkum aidan ba'da Umma Imas mubasyaratan, nanti langsung setelah itu disambung dengan Ukhti Eli Mulyani, hal ma'ana, apakah bersama kami? Ukhti Eli Mulyani, Majid? Maaf, hujan gede jadi suaranya nggak kedengeran. Oh, iya, 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 iya. Kita ganti aja. Eh, Ukhti Faraz Zakiyah, mana? Naam. Taib. Ba'da Umma Imas, nanti setelah Umma Imas, antum langsung menyambung ya. Kita dibaca dari awal sampai akhir. Tafadhol, tafadholi. Bismillah. Langsung uhai ahliya. Iya, Oke. Ukhti antum dulu. Oke. Naskunu fil baitil kabiri fihi gurfatu minha. Gurfatun naumi wa gurfatul akli wa gurfatul julusi wa gurfatul mudakkaroti wa hunakal matbahu matabih wal hammamu hamaimu aidan likulli gurfatil manafi'ul mutanawi'atu ala hasabil ihtiyaji kamisli nanamu fi ghurfatin naumi wa natbahu fil matbahi wa naghtasilu fil hammami nunadiful baita kulla yaumin linakuna murtahan Wabihaza nattafiqul qawla ala an baiti jannati. Halas, aku ya. Tafadhol. Ukhti Faras tadi. Naskunu fil baitil kabiri fihi ghurfatu minha ghurfatun naumi wa ghurfatul akli wa ghurfatul julusi wa ghurfatul muzakkarati wa hunakal matbahu matabihu wal hammamu hamaim aidan likulli ghurfatil manafi'u mutanawwi'atu ala hasabil ihtiyaji kamisli nanamu fi ghurfatin naumi wa natbahu fil matbahi wa naghtasilu fil hammami nunazzifu baita kulla yaumi linakunu murtahan Linakuna. fabihaza fabihaza nattafiqul qawla ala an baiti jannati. Baik, Masya Allah, mumtaz. Baik, ayo ikhwah. Eh, Qabla dzalika hal hunaka soal min hadhil qiraah? Apakah ada pertanyaan dari bacaan ini? Jadi maksud dan tujuan dari kita belajar qiraah ini adalah untuk memperkaya kosakata kita, kemudian untuk sebagai contoh referensi bahwasanya dalam penjelasan kita menjelaskan sesuatu itu butuh namanya deskripsi. Nah, teks ini merupakan bentuk teks deskripsi sederhana yang menjelaskan tentang keseharian kita atau tentang kepribadian kita di rumah. Nah, di sini teks-teks dasar ini yang membantu kita untuk mempermudah percakapan kita ke depannya. Nah, pasti pertanyaannya bagaimana kita bisa menyusun teks seperti ini? Nah, ada caranya. Cara yang pertama adalah dengan kita belajar al-fi'il dan bagaimana cara kita itu menyusun kalimatnya. Baik, kita lanjutkan kalau seperti itu.
Taib. Al-an nahnu sanata'alam anil qawaid. Di sini ada kaidah. Kaidahnya ini adalah tentang fi'il. Nah, perlu diketahui oleh teman-teman sekalian bahwasanya fi'il itu terbagi menjadi fi'il maldi dan fi'il mudhari. Nah, masih ingat ya kemarin? Kalau fi'il mudhari itu fi'il yang menunjukkan atau kata kerja yang menunjukkan keadaan sekarang dan yang akan datang. Kalau fi'il maldi itu kata yang menunjukkan kegiatan yang sudah terjadi atau kata kerja lampau. Nah, perlu diingat-ingat di situ. Nah, sekarang di sini kita lihat dalam pelajaran atau dalam materi kita di qawaid ini, di kaidah ini terdapat dua kaidah dasar untuk menyusun atau untuk mengetahui tentang bab atau tentang materi fiil. Nah, di sini aku akan tunjukkan dulu perbedaan dari ini yang pertama berwarna merah, kemudian yang kedua ini adalah berwarna hijau. Nah, kalau yang berwarna hijau ini merupakan fiil maldi, kalau yang ini merupakan bentuk fiil mudhari. Nah, kita belajar yang fiil mudhari terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa memperhatikan di atas bahasanya untuk menyusun susunan fiil mudhari atau kata kerja langsung atau kata kerja yang akan datang itu bentuknya adalah ad-dhamir kemudian fiil mudhari atau fiil mudhari dulu kemudian ad-dhamir. Jadi kurang lebih artinya itu seperti ini. Kalau kita itu di bahasa Indonesia, kita kan mengenal istilah SPOK. Mungkin dulu kita belajar ketika masih sekolah dasar atau SMP, itu kan belajar. Susunan kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan. Seperti itu kan. Nah, tapi kalau di Arab, bahasa Arab itu bukannya tidak berlaku, tapi juga berlaku. SPOK itu juga berlaku. Tapi di Arab itu juga bisa berlaku PSOK. Jadi predikat, subjek, objek, keterangan. Nah, jadi dibalik kata kerjanya di atas. Misal kalau kita di bahasa Indonesia kan saya makan nasi, semisal saya makan nasi. Nah, kalau di Arab itu bisa, kalau dalam bahasa Arab itu bisa kita menyebutkan makan saya nasi. Nah, jadi predikatnya terlebih dahulu atau kata kerja terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh fiil atau subjek, setelah itu objeknya, setelah itu keterangan. Nah, seperti itu. Baik, sebelumnya hmm, aku ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait tentang kata kerja. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kan ada berwarna hijau, ada berwarna merah. Yang berwarna merah ini merupakan bentuk fiil mudhari. Sedangkan bentuk yang berwarna hijau ini merupakan bentuk fiil maldi. Nah, teman-teman silakan perhatikan bentuk fiil maldi itu cirinya terdiri dari 3 huruf rata-rata seperti umumnya. Sedangkan bentuk fiil mudhari itu terdiri dari 4 huruf. Kalaupun nanti ada sebenarnya ada yang 4 huruf, ada 5 huruf, ada yang 6 huruf. Cuman di sini aku yang ingin menjelaskan secara umum, garis besarnya. Nanti ketika teman-teman menemukan loh, kok ada fiil mudhari'nya, kok ada sampai 5 huruf bahkan lebih. Nah, itu nanti akan ada pembahasan lagi. Nah, sekarang yang kita bahas di sini eh, jumlah fi'il mudhari secara mayoritas itu 4 huruf. Diawali dengan huruf ya untuk bentuk dasarnya. Nah, makanya kalau teman-teman sering melihat kamus atau buka kamus, itu mesti bahasanya itu menggunakan dahabayat sabu, kata bayak tubuh, jelas saya jerisu. Atau cuma cukup dahaba, setelah itu ada stripnya. Nah, di situ sekarang kita fokuskan untuk mengkaji ini dulu. Nah, kemudian uniknya dalam kata kata kerja di bahasa Arab itu setiap kata kerja itu berubah ketika eh, mendeskripsikan atau ketika menunjukkan kata gantinya. Contohnya, di sini ada kata kerja, di sini ada domir. Domir itu kata ganti. Kata ganti itu apa? Ana, saya, anta, kamu laki-laki, anti, kamu perempuan, huwa, dia laki-laki, hia, dia perempuan, nahnu, kita. Nah, itu setiap perubahan kata ganti, kata kerjanya juga berubah.
Nah, kita sekarang fokus untuk melihat perubahannya. Dari yang pertama, ana. Ana, a. Ana perubahannya berupa a. Jadi huruf ya yang ada di depan ini diganti menjadi a. Ana adhabu. Anta tadhabu. Anti tadhabina. Huwa yadhabu. Hiya tadhabu. Nahnu nadhabu. Nah, perhatikan bentuk perubahannya itu terletak di depan. Ana adhabu anta tadhabina. Kecuali anti. Anti bentuk perubahannya ada di depan dan ada di belakang. Tadhabina. Huwa yadhabu. Hiya tadhabu. Nahnu nadhabu. Nah, dari sini perubahannya bisa dipahami ya. Dari warnanya itu bisa dipahami ya. Mafhum. Mafhum hada. Mafhum, na'am. Taib. Mafhum. Falidhalika hayya naqra al-fi'il ats-tsani. Kita baca untuk fi'il yang kedua. Kataba yaktubu. Ana aktubu. Ana aktubu. Aktubu. Anta. Anta taktubu. Ayuha. Anti. Taktubina. Huwa. Taktubu. Huwa yaktubu. Fahuwa yaktubu. Hiya. Taktubu. Nahnu. Naktubu. Ayo jayid. Al-an yalihi. Kita selanjutnya. Jalasa yajlisu. Ana ajlisu. Ajlis. Anta. Tajlisu. Anti. Tajlisina. Huwa. Yajlisu. Hiya. Tajlisu. Nahnu. Najlisu. Baik, jayid. Al-an qara'a yaqra'u. Ana. Akra'u. Anta. Takra'u. Anti. Takra'ina. Huwa. Yakra'u. Hiya. Takra'u. Nahnu. Nakra'u. Ayo. Lakhir. Nazzafa yunazzifu. Ana. Unadifu. Anta. Tunadifu. Anti. Tunadifina. Huwa. Yunadifu. Hiya. Tunadifu. Nahnu. Nunadifu. Nah, sekarang fokus untuk perubahan. Sekarang kita ganti coba. Gan- Diganti bahasanya. eh Semisal kata kerjanya diganti menjadi hamala yahmilu. Hamala yahmilu. Hamala yahmilu artinya membawa. Hamala yahmilu. Kalau ana menjadi ana Uhi. ahmilu. Ahmilu. Ah, Ahmilu. ana ahmilu. Anta. Ahmilu. Tun. Anta Tahmil. tahmilu. 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 Anti Tak. tah Takmina. Takmil. tahmilina. 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 Huwa. Yahmilu. Ayo. Hiya. Tahmilu. Nahnu. Nahmilu. Nah, berarti kalau semisal dari ini, dhahaba yadhhabu itu artinya pergi. Kata baik tubuh artinya menulis. Jalasa yajlisu artinya duduk. Qara'a yaqra'u artinya membaca. Nazzafa yunazzifu artinya membersihkan. Nah, kalau semisal kaifa naqul fil Arabiyah, saya membaca Al-Qur'an. Saya membaca Al-Qur'an. Kaifa? Gimana? Ana. Mm-mm, Ana akra'u mm-mm. ila Quran. Al-Qur'an nggak Oh, pakai ila. Al-Quran. Oh, Al-Quran. Ah, ana akra'u Akra'u Al-Qur'an. Nah, Al-Quran. kalau semisal Ahmad membaca Al-Qur'an. Ahmad membaca Al-Qur'an. Kaifa Baca naqul fil Arabiyah? Ahmad Ahmad membaca. yakra'u Ah, Al-Quran. ayuha. Kalau semisal
Zahra membaca Al-Quran. Zahra membaca Al-Quran. Kaifa nakul fil Arabiyah. Zahra taqra'u Heeh. Al-Qur'an. Zahra taqra'u Al-Quran. Taqra'u. Nah, jadi itu model yang pertama. Kalau model yang kedua, boleh taqra'u Zahra Al-Quran. Seperti itu. Tapi dari sini paham ya ini perbedaannya. Jadi untuk fi'il mudhari itu letaknya di depan. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu biar mungkin ada teman-teman masih belum nyantol ya atau masih belum paham di sini. Kita lanjutkan terlebih dahulu biar tahu perbedaannya. Kalau ini fi'il mudhari fokus yang berwarna merah dan letak perubahannya kalau fi'il mudhari itu terletak di depan. Kecuali anti ada di depan, ada di belakang. Nah, sekarang kita beralih ke fi'il madhi. Fi'il madhi. Fokus perubahan ke warna hijau. Ayo. Minal awal kita baca terlebih dahulu seperti tadi. Dhahaba yadhhabu ana dhahabtu. Dahabtu. Anta Dahabta. anti Dahabti. huwa Dahaba. hiya Dahabat. nahnu. Dahabna. Taib. Kataba yaktubu ana Katabtu. anta Katabta. anti Katabti. huwa Kataba. hiya Katabat. nahnu. Katabna. Taib. Jali jalasa yajlisu ana Jalastu. anta Jalasta. anti Jalasti. huwa Jalasa. hiya Jalastat. jalasat. Nahnu. Jalasat. Jalasna. Taib. Jalasna. Ayo yalihi qara'a yaqra'u ana Koroktu. anta Korokta. anti Korokti. huwa Koro'a. hiya Koro'at. nahnu. Korokna. Taib. Nastamir nazzafa yunazzifu ana. Nadoftu. Ayo anta Nadofta. anti Adofti. huwa Nadofa. hiya Nadofat. nahnu. Nadofna. Nadofna. Nazafna. Taib. Ayo jayid. Ayo ikhwah kita kembali lagi ke sini. Kalau yang tadi fi'il mudhari itu letak perubahannya ada di depan, kecuali anti itu ada di depan dan ada di belakang. Tapi kalau fi'il madhi itu semuanya terletak di belakang. Nah, dhahabtu, dhahabta, dhahabti. Anak tu, kalau anta ta, kalau anti ti. Nah, seperti itu. Eh, letak artinya bagaimana untuk artinya? Misal, dhahaba artinya pergi. Kalau dhahabtu berarti saya telah pergi. Dhahabta berarti kamu laki-laki telah pergi. Dhahabti kamu perempuan telah pergi. Nah, seperti itu. Makanya kalau semisal aku ya tanya, eh fahimtum, fahimtum, fahimtum itu jawabannya adalah fahimna, Fahimna. fahimna. Atau kalau misalnya nggak paham, lam afham, lam afham, saya belum paham. Seperti itu ya. Tapi min hadhil qawaid hal mafhum ya, mafhum. Nah, coba Na'am. untuk melatih pemahaman sekarang diganti dengan soalnya. Semisal jala saya jelisu artinya kan duduk. Nah, kaifa naqul fil Arabiyah? Kami telah duduk. Kami telah duduk. Kaifa naqul fil Arabiyah? Nah. Jelasna. Nah, kami telah duduk di atas kursi. Jelasna alal kursi. Jalasna alal kursi. Kalau semisal saya sedang duduk di atas kursi. Saya Ajlisu sedang alal Hah? kursi.
ajlisu alal kursi. Kalau semisal kamu perempuan telah membaca Al-Quran. Eh, Kamu perempuan telah membaca Al-Quran. takro tak takroina kamu Korokti, korokti ya. korokti Nah, Korokti. Quran. qara'til Qur'an. Korokti Kalau Al-Quran. kamu perempuan telah membaca Al-Quran. Kalau semisal kita ganti semisal nama orang. Sofi sedang membersihkan rumah. Sofi sedang membersihkan rumah. Kaifa naqul fil Arabiyah? Sofi sedang membersihkan rumah. Sofi Nado, Sofi. Sedang ya, sedang. Sofi Sedang. tunazzafu Nah, tunazzaful man Sunat, sunat divina. baik. kalau nama orang misal Sofi. Sofi ini perempuan apa laki-laki? Oh, perempuan. Misal Sofi Perempuan. dihukumi sebagai perempuan. Maka yang digunakan adalah domir hia. Oh Domir hia. iya. Nah, kalau misal sedang, nah kita perhatikan di sini sedang. Eh, apa tandanya? Apa tandanya adalah eh, tak, Iya. tak Otak. di Oh sedang. atas. Nah, berarti dari kata nazzafa yunazifu berarti kalau Sunat Sofi difu. membersihkan rumah, sedang membersihkan rumah berarti tunaziful Sunat difus. tunaziful Naziful bait baik. tunazifu Baiti. Sofi al baita Al-bait. atau al Al-baita. baita tunazifu Sofi al baita. Sofi sedang membersihkan rumah. Akada. Kalau untuk yang fi'il apa? Untuk yang fi'il mudhari itu letak perbedaannya itu depan kecuali anti ada depan dan belakang. Tapi kalau untuk fi'il maldi itu letaknya di belakang semuanya kecuali untuk domir huwa. Domir huwa ini nggak ada perubahan sama dengan asalnya. Contohnya adalah misal Ahmad menulis buku. Ahmad menulis buku. Berarti kaifa naqul fil Arabiyah? Ahmad menulis buku. Kaifa naqul fil Arabiyah? Ah, Idan. Ahmad katabal kitab. Kataba Ahmad Ahmad. al-kitaba. Makanya di sini rumusnya fi'il madhi terlebih dahulu. Untuk fi'il madhi itu rumusnya cuma satu. Jadi didahulukan fi'ilnya terlebih dahulu, setelah itu baru domirnya. Misal Ahmad telah membeli eh, eh, Ahmad telah menulis Al-Quran. Ahmad telah menulis Al-Quran. Berarti kataba Ahmad Al-Quran. Kataba Ahmad Al-Quran. Hakada. Min huna mafhum. Dari sini bisa dipahami, teman-teman. Oh, bukan yaktubu ya, ya. Ahmad itu. Ahmad telah menulis. Ya. Kalau Oh, telah menulis kataba Ahmad. oh iya, kata Mbak. Tapi kalau Ahmad sedang menulis berarti yaktubu Ahmad. Seperti itu. Kalau fi'il mudhari itu domirnya itu bisa di depan. Tapi kalau fi'il madhi itu domirnya itu di belakang. Semisal ana dhahaba nggak bisa. Ya biasanya dhahabtu ana. Apakah domir itu harus selalu disampaikan? Misal, saya sedang berangkat ke pasar. Misal, ana adhabu ila suki. Apakah harus ada kata gantinya? Atau ada kata ananya? Enggak harus. Jadi, dhahabtu itu sudah mewakili bahwasanya saya telah berangkat. Dhahabta, kamu telah berangkat. Katabtu, saya telah menulis. Katabta, kamu telah menulis seperti itu. Jadi untuk apa namanya? Untuk fi'il madhi itu terletak di belakang, kalau fi'il mudhari itu terletak di depan untuk perubahan kata gantinya. Tab min huna mafhum hal hunaka soal? Ada pertanyaan di sini? Ya, mau bertanya, Afia. Jadi kalau film madi nggak pernah didahului orangnya dulu ya? Enggak pernah.
Nggak, bukan nggak pernah. Aneh malah. Semisal saya telah membaca, kemudian ana qoro'a nggak bisa. Korok tu ana baru bisa. Kalau fi'il mudhari masih bisa. Kalau Seperti itu. nama orangnya dulu juga nggak boleh ya. Misalnya Mahmud. Mah, Mahmud qoro'a Mahmud gitu. iya. Nggak bisa. Oh. Jadi malah terkesan asing. Meskipun semisal dalam konteks tertentu bisa, tapi akan terkesan asing. Memang dalam bahasa Arab itu mereka lebih banyak untuk menggunakan istilah atau menggunakan kaidah fi'il terlebih dahulu, baru setelah itu subjeknya. Kata kerja dulu, baru subjeknya. Kalau di Indonesia kan enggak. Kalau di Indonesia kan subjek dulu, habis itu kata kerjanya atau predikatnya seperti itu. Baik. Hanakah soal akhir? Ada pertanyaan lagi? Berarti kalau untuk Ahuya untuk fi'il madi, berarti kalau untuk Mm-mm. kuat tidak ada kata perubahannya ya, tidak ada huruf Un- perubahannya. untuk apa? Kuat yang Huwa. Oh, iya, fi'il maldi. Iya, fi'il maldi. Jadi iya, semisal eh, dahaba ah dahaba aja. Ahmad per Ahmad Ahmad menulis menulis pelajaran. Ahmad menulis pelajaran. Jadi Ahmad kataba Ahmad al-ad-darsa. Ahmad menulis pelajaran. Ahmad menulis pelajaran. Kataba Ahmad ad-darsa. Mafhum ada? Bisa Ya, dipahami di sini? nah, nah. Baik. Anas Tamir, kita lanjutkan ya. Baik. Mana ke tatbik? Di sini ada apa? Praktek ya. Ada praktek. Nah, kita langsung ke prakteknya di sini. Oh, ini kelihatan ya. Saya menolong ibuku di dapur. Saya menolong ibuku di dapur. Nah, kira-kira bagaimana ini? Saya menolong ibuku di dapur. Kaifa naqul fil Arabiyah? Madi atau mudore, Ustaz? Afia. Fi'il mudhari dulu. Ana amsuru. Amsuru. Ya, Ansuru ummi fil matbakhi. Ansur ummi fil matbakhi. Jayid. Coba yang lain. Yumkin akhina alimuddin. Hal ma'ana akhina alimuddin. Ma'ana itu artinya itu bersama kami. Kalau dalam biasanya itu kalau dalam apa konteksnya pelajaran seperti ini, apalagi Zoom meeting itu eh, kan seringkali kan kita ada gangguan atau ada kayak semacam semisal kita itu sedang repot dengan hal yang lain. Hal ma'ana itu untuk memastikan bahwasanya orang tersebut benar-benar berada dalam fokus kita. Misal kita belajar di sini, teman-teman lagi fokus, maka hal ma'ana, na'am, ma'ana. Iya, masih bersama kita. Hal ma'ana, seperti itu maksudnya. Hal ma'ana, akhina alimuddin, Ansuru ummi fi dapur apa pada dapur tadi? matbah. matbah. Ah, Ansuru ummi fi di matbah, maktah. matbah. Maktah. Tapi alan, Matbah. ghayyir ila fi'il madhi. Sekarang ganti ke fi'il madhi tadi. Kamu baca fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi bagaimana? Saya telah menolong ibuku di dapur. Kaifa? Bagaimana berarti? Nasoru, nasortu, Ha, nasortu fi ummi Nasotu fi matbah. nasortu ummi fil Oh, matbahi. nasortu ummi fi Ah, fil mat. matbah. Fil Ya, matbah. jayid. Taib, kalau Aisyah pergi ke rumahnya.
Bagaimana? Aisyah pergi ke Fi- rumahnya. Fi'il madi. Fi'il madhi. Fi'il mudhari dulu. Aisyah pergi ke rumahnya. Aisyah Ya, tadhabina, tak eh, tadhabina ila tad, baituha. Nah, Ila baitiha. tadhabu. kalau kalau Tadhabu. kalau fi'il mudhari Aisyah berarti tadhabu. tadhabu Aisyah atau Aisyah tadhabu ila Nah, baitiha. nah, Oh, Kalau Aisyah semisal tadhadu Aisyah ah, tadhabu ila 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 baitiha. baiti. baitiha. Kenapa kok ada hanya? Ya kan ke rumahnya. Nya itu kan kembali ke rumahnya Aisyah, perempuan. Kalau misal Aisyah telah pergi ke rumahnya, fi'il madhi, bagaimana? Dahabat Dahab, dahabat, Heeh. Aisyah ila baitiha. dahabat ila baitiha. Dahabat Aisyah ila baitiha. Aisyah. Nah, Aisyahnya itu setelah fiilnya. Dahabat Aisyah ila baitiha. Hakada. Tapi kalau misal sekarang yang terakhir, Ahmad mengenalkanku kepada keluarganya. Ahmad mengenalkanku kepada keluarganya. Mengenalkan nakul fil Arabiyah arrofa yu'arifu. Arrofa yu'arifu. Kalau fil mudhari berarti pakai yu'arifu. Yu'arifu. Ahmad mengenalkanku kepada keluarga. Yu'arifu. Nah, berarti bagaimana Ahmad kira-kira? yu'arifi. Ahmad yu'arifi ya. Oh iya. Nah, mengenalkanku berarti bahasanya yu'arifuni. 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 Yu'arifuni ila usrotiha. Usrotihi. Karena Ahmad itu Usrotihi. laki-laki. Nah, kalau semisal ganti fi'il madhi, Ahmad telah mengenalkanku kepada keluarganya. Ar Ayo. Arroba Ahmad ila baitihi. Ayo, Eh, jayid. ila Arofu. usroh. Ila usrotihi. Ayo. Arrofu. Arofu. Arrof- Arofu. Arrofa ya. Arrofa. Arofa ya. Ah, Arrofa Arofa apa Ahmad arofu? ila ini. Nah, ada usrotihi. di sini. Jadi kalau fi'il mudhari'nya ini fi'il madhinya, kalau fi'il mudhari'nya tadi yu'arrifuni Ahmad ila usrati. Kalau fi'il madhinya arrafani Ahmad ila usratihi. Nah, itu ya perbedaannya. Ana ansuru ummi fil matbahi atau nasartu ummi fil matbahi. Tadhabu Aisyah ila baitiha atau dhahabat Aisyah ila baitiha. Yu'arrifuni Ahmad ila usrati. Arrafani Ahmad ila usrati. Nah, ini perbedaannya untuk penggunaan apa kosakatanya. Jadi teman-teman bisa mengembangkan dari apa kosakata-kosakata yang mudah-mudah. Misal saya berangkat ke pasar, saya menulis Al-Quran, saya membaca Al-Quran, saya membaca doa, nah dan lain sebagainya. Bisa teman-teman untuk rangkai. Jadi semakin banyak, semakin sering teman-teman melatih untuk belajar akan semakin bisa memudahkan. Nah, di sini nanti setelah ini akan aku ya berikan tugas berupa kuis. Nah, bisa dinantikan kuisnya. Teman-teman silakan bisa menjawab kuisnya setelah ini akan aku ya bagikan. Tep. Oh iya, berarti ini itu khusus kalau disambung dengan fiil ya. Iya, disambung kepada fiil. Kalau ya saja itu kepemilikan kemarin kan sudah belajar kepemilikan. Kalau usroti berarti kan keluargaku gitu kan kepemilikan aku. Tapi kalau yu'arifuni kalau kepemilikan yang digunakan untuk objek kepadaku arrofani itu gandengannya adalah fiil dengan fiil arrofani kepadaku. Jadi kalau i itu gandengannya isim. Ya, kalau iya Kalau saja ni, kalau ni gandengannya fiil. fiil. Ya, Oh benar. iya. Hakata. Taib. Amin huna hal huna ke soal. Dari sini ada apakah ada pertanyaan lagi?
Ana asyuru ummi fil mahtab nasratu ummi fil mahbah adhabu Aisyah ilal baitiha Aisyah ilal baitiha. hal hunaka soal? Apakah ada pertanyaan di sini? Baik. Ana ursilukum al-imatah. Al-imatah. Aku ya kirimkan di sini kuis. Bisa teman-teman kerjakan untuk pertemuan yang ketiga ini. Aku ya sudah bagikan kepada teman-teman. Silakan teman-teman bisa mengerjakan. Nah, untuk yang terakhir, di bagian yang terakhir ini dapat mufradat atau kosakata yang bisa teman-teman gunakan atau tulis juga nggak apa-apa. Dari sini mufradat bisa dibaca secara mandiri. Type alhamdulillah al-waqt qad dala ila as-sa'ah fi sa'ah ats-tsaminah. Waktu sudah menunjukkan jam 8. Maka alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah dapat berjumpa pada sesi malam hari ini. Kita lanjutkan di chat ya, di kolom komentar atau di grup WhatsApp apabila ada pertanyaan tambahan yang masih terasa bingung atau masih perlu ada ditanyakan. Dan untuk tugasnya Al-Imatah itu silahkan teman-teman kerjakan sebagai bahan evaluasi atau bahan eh, apa? Bahan untuk pengembangan diri lebih lagi. Dan saya harap teman-teman di sini untuk menuliskan pelajaran atau menuliskan catatan dari apa yang sudah kita pelajari malam hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di hari Kamis besok, lusa kita bertemu kembali. Semoga kita senantiasa Allah berikan keistiqomahan dan keberkahan dalam belajar. Taib, alhamdulillah. Hayya nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Hayya naqra kafaratal majlis. Subhanakallahumma bihamdika Alhamdulillah. asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum wa narjuna taufiq wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakallah. One.